Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jido Dialpa Reza Nugraha, NIM 19.150.6087, kelas Informatika B 2019. Di sini saya akan menjelaskan web saya yang pertama data produk. Nah, di sini fitur-fiturnya antara lain ada tambah produk, ada mengedit produknya, dan bisa menghapus, atau yang biasa kita sebut dengan CRUD. Nah, di sini saya akan menambahkan produknya. Di sini kita harus menginputkan data-data yang ingin ditambahkan, mulai dari nama produk, deskripsi, harga beli, harga jual, dan gambar produknya. Nah, di sini saya akan menamai nama produknya adalah Speed T-shirt. Deskripsinya ini saya akan menambahkan band Misfit. Nah, harga belinya 40.000 dan harga jualnya 55.000. Di sini saya akan memilih gambar dari produknya. Di sini sudah saya sediakan gambar ya. Simpan dan data berhasil ditambah. Ini dia datanya. Dan jika kita ingin mengedit datanya, tinggal klik edit. Nah, di sini kita bisa mengubah nama data-datanya seperti nama produk, deskripsi, harga beli, harga jual, dan gambar produknya. Nah, di sini saya akan mengubah deskripsi datanya. Dan saya akan mengubah gambarnya. Data berhasil diubah. Nah, sudah berubah, deskripsinya berubah, dan gambarnya pun berubah. Nah, jika ingin menghapus, tinggal klik menghapus. Nah, nanti akan terdapat notifikasi seperti Anda ingin menghapus data ini, dan klik OK. Nah, data berhasil dihapus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah saya membuat dari website ini. Yang pertama, saya membuat database-nya yang bernama was.dodi. Nah, setelah itu, saya membuat tabelnya yang bernama produk. Nah, di dalam produk ini terdapat ID, nama produk, deskripsi, harga beli, harga jual, dan gambar produk. Seperti ini. Selanjutnya, saya membuat codingan yang bernama file koneksi.php. Di sini fungsinya buat mengkoneksikan file ini ke database-nya. Dari host, user, path, dan ini nama database-nya, dan ini untuk koneksinya. Dan selanjutnya, saya membuat index.php, yang ini adalah halaman awalnya. Nah, yang pertama, saya buat dulu bodinya, mulai dari ini, center H1 data produk, yang dimana ini adalah judul dari website tersebut. Center ini berfungsi sebagai agar tulisannya ke tengah, di tengah-tengah sini. Setelah itu, saya membuat hypertext. Hypertext ini A # tambah produk.
yang dimana itu adalah tambah produk, yang fungsinya adalah membuat sebuah teks yang ketika diklik akan pindah ke halaman ke tambah produk. Dan selanjutnya saya membuat table yang di sini digunakan untuk mengelompokkan konten yang terletak di kepala sebuah table. Terus ini ada table row yang digunakan untuk membuat baris pada tabelnya. Dan setelah itu saya membuat table header yang dimana digunakan untuk mendefinisikan header di dalam table. Di sini saya membuat query yang dimana nanti query ini akan dijalankan untuk menampilkan semua data diurutkan berdasarkan ID-nya. Dari dolar ini dolar query produk yang dimana nanti akan mengambil produk dan order by ID diurutkan berdasarkan ID-nya. Nah, setelah itu saya membuat $result sama dengan MySQL query yang dimana nanti ini fungsinya untuk mengirimkan perintah query ke database MySQL-nya. Setelah itu saya membuat fungsi if. If ini yang dimana fungsinya mengecek apakah ada error ketika menjalankan query-nya. Nah, terus $no ini untuk variabel agar membuat nomornya berurutan. Kemudian dicetak dengan perulangan while. While $row sama dengan MySQL fetch assoc yang dimana berguna untuk menghasilkan data array dengan key associative. Nah, associative ini merupakan nama key array yang didapat dari query SQL sebelumnya, yaitu result. Setelah itu, saya membuat table row, yang dimana ini berfungsi sebagai pembuatan baris pada tabelnya, dan ada table data, yang dimana untuk membuat kolom atau sel di setiap baris pada table, yang isinya adalah echo number, yang artinya yang ininya isi dari number tadi 1, dan ini nama produknya, dan echo ini deskripsinya, dan harga beli tadi ini isinya harga jual, berisikan ininya harga jual dan gambar produk. Setelah itu untuk hyperlinknya nanti akan berpindah ke ketika diklik edit akan berpindah kepada halaman edit. Dan untuk hyperlink menghapus akan masuk ke dalam file proses hapus. Yang nanti jika diklik ini maka akan ada notifikasi Anda yakin menghapus data ini. Dan yang terakhir ini adalah fungsinya untuk nomor urutnya itu akan bertambah terus jika kita menambahkan datanya. Dan selanjutnya saya membuat file yang bernama tambah produk. Nah, di sini saya membuat bodinya terlebih dahulu. Nah, dari ini center buat judulnya tadi, dan ini buat pengisian formnya. Yang method post ini berfungsi untuk mengirimkan data atau nilainya langsung ke action, ke proses atau ke action proses tambah .php untuk ditampung. Selanjutnya saya membuat sebuah kelas yang bernama kelas base.
Dan di sini di dalam div ini ada namanya label. Artinya itu judul pada sebuah form ini. Dan input type text itu adalah untuk inputannya. Sama semuanya. Dan yang selanjutnya saya membuat file yang namanya proses tambah. Nah, di sini adalah file untuk proses penambahan data produknya. Di sini saya tuliskan include koneksi PHP untuk memanggil file koneksi PHP untuk melakukan koneksi ke database-nya. Setelah itu saya membuat variabel untuk menampung data dari from-nya yang diisi tadi. Dolar nama produk, dolar deskripsi, dolar harga beli, dolar harga jual, dolar gambar produk. Setelah itu, saya membuat fungsi if, yang dimana di sini fungsinya adalah mengecek terlebih dahulu jika ada gambar produknya. If dolar gambar produk. Nah, dan ini untuk ekstensinya. Ekstensi yang diperbolehkan hanya PNG, JPG, dan JPEG. Dan untuk ini, fungsinya $X ini berfungsi untuk memisahkan nama file dengan ekstensinya yang diupload. Nah, terus $ekstensi ini fungsinya agar bisa membaca file ekstensinya. Dan $file TMP ini berfungsi sebagai file untuk gambar sementara atau file sementaranya. Nah, di sini ada $angka acak, di mana nanti pas saat kita menambahkan data fotonya, nanti akan tersimpan angkanya. Ada tulisan angkanya. Nah, setelah itu di sini ada $nama gambar baru sama dengan $angka acak kurang $gambar produk, yang dimana nanti ini fungsinya menggabungkan angka acak dengan nama file sebenarnya. Nah, kayak tadi, nama file sebenarnya adalah misfit. Saat dia masuk ke dalam ini, berubah. Namanya nanti akan tergabung dengan angka. Di sini ada if in array $ekstensi diperbolehkan. Jika hasilnya true, maka move upload file $file TMP gambar $nama gambar baru, yang dimana ini nantinya berfungsi memindahkan file gambar sementara ke folder gambar. Nah, nanti jika kita menambahkan file gambar ini, maka dia akan berpindah ke dalam folder gambar. Setelah itu, saya membuat sebuah query, di mana query insert into produk, nama produk, deskripsi, harga beli, harga jual, gambar produk, bernilai atau values, $nama produk, $deskripsi, $harga beli, $harga jual, $nama gambar baru, yang dimana ini berfungsi untuk menambahkan data ke database-nya sesuai urutan. Nah, di sini kenapa ID-nya tidak saya masukkan? Karena
karena ID-nya itu nanti terbuat secara otomatis. Setelah itu, saya membuat fungsi if ini, di mana nanti fungsinya adalah jika query-nya gagal dijalankan atau misalnya koneksinya tidak terhubung. Di sini saya membuat else jika file ekstensinya tidak sesuai seperti JPG, dan PNG, maka akan muncul alert ekstensi gambar yang boleh hanya JPG, JPEG, dan PNG. Setelah proses tambah tadi sudah selesai, saya pun membuat edit produk. Nah, di mana saya membuat include-nya dulu, koneksi.php, untuk memanggil file koneksi untuk membuat koneksinya. Dan saya membuat fungsi if, di mana ini berfungsi sebagai mengecek apakah di URL-nya ada nilai get ID. Nah, jika ada, nilainya tuh akan nilai ID-nya itu akan diambil dari URL dan disimpan dalam variabel $ID. Nah, setelah itu di sini untuk menampilkan data dari database yang mempunyai ID sama dengan $ID. Nah, jika data gagal diambil, maka akan tampil error berikut, yang dimana nanti akan keluar query error. Setelah itu, ini adalah $data, yang dimana mengambil data dari database-nya. Apabila data tersebut tidak ada pada database-nya, maka akan muncul sebuah alert data tidak ditemukan pada database-nya. Nah, dan else, apabila tidak ada data get ID pada saat di redirect ke index PHP, maka akan muncul sebuah alert, masukkan data ID-nya dulu. Selanjutnya saya membuat HTML-nya, yang dimana ini adalah judul dari yang mau kita edit data produk. Nah, dan ini adalah nama produknya, yaitu Metallica T-shirt. Selanjutnya saya membuat from method post action yang nantinya akan ditampung ke proses edit.php. Setelah itu saya membuat class base, section class base. Nah, untuk penginputannya di sini adalah input name ID yang nantinya menampung nilai ID produk yang akan dieditnya. Dan selanjutnya ini adalah buat penginputan datanya. Nah, dan ini untuk penginputan, dan ini untuk penginputan gambarnya atau menambahkan gambarnya. Pada label gambar produk ini ada img src gambar / yang dimana ini adalah dia mengambil gambar produknya yang telah kita tambahkan sebelumnya. Yang selanjutnya nanti
akan kita input type file name gambar produk. Itu adalah gambar yang kita tambahkan tadi, yang mau kita ubah. Ini adalah style float font size ini adalah sebuah tulisan kecil atau ya sebuah tulisan kecil jika tidak ingin merubah gambarnya. Nah, baikkan jika tidak merubah gambar produk. Nah, dan ini adalah type submit, simpan perubahan. Selanjutnya saya membuat proses edit yang dimana ini 11-12 saja seperti tambah produk, tapi di sini ditambahkannya $ID atau variabel $ID untuk menampung data dari from ya. Dan di sini saya menambahkan update yang dimana query ini akan update berdasarkan ID yang produknya yang akan diedit. Nah, yang dimana update produk set nama produk, $nama produk, deskripsi sampai dengan $deskripsi, harga beli $ sampai dengan harga beli dan seterusnya. Dan $query where ID sama dengan $ID yang dimana ini adalah ID yang akan kita edit atau ID yang ingin diupdate. Dan result MySQL query, koneksi query, yang dimana ini adalah hasilnya. Dan saya menambahkan query update-nya ini juga di sini. Dan selanjutnya saya membuat proses hapus yang dimana nanti fungsinya sebagai hapus. Di sini saya tuliskan include koneksi PHP yang dimana ini membuat koneksi ke database-nya. Dan di sini saya membuat $ID sampai dengan $get ID, di mana ini adalah variabel untuk mengambil ID yang ingin dihapus. Di sini saya membuat query delete yang dimana ini berfungsi sebagai menghapus datanya, yang dimana nanti yang diambil adalah ID-nya. Terus setelah itu hasil dari query-nya ini dan $hasil query sama dengan MySQL query yang dimana ini adalah untuk mengirimkan perintah query ke database MySQL-nya. Setelah itu query-nya itu akan diperiksa terlebih dahulu. Jika gagal, maka akan ada tulisan sebuah gagal menghapus data. Nah, jika benar, maka ada sebuah notifikasi data berhasil dihapus. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.